Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13, adapun kelompok kami yaitu Tina Medi Rosila Kristi dengan Nimakir 056, Widya Angelina Huta Barat dengan Nimakir 063. Adapun submateri kami, 1. Potensi nuklir di Indonesia, 2. Studi banding negara yang menghasilkan listrik dari nuklir, 3. Analisis biaya dan manfaat, 4. Kasus Chernobyl di Rusia, 5. Kasus kebocoran reaktor nuklir di Jepang pasca gempa Jepang, 6. Resiko gempa dan gunung berapi di Indonesia sebagai Ring of Fire, serta data jumlah gempa dan gunung meletus di Indonesia 5 tahun terakhir. Untuk pembahasan pertama yaitu potensi nuklir di Indonesia. Tak hanya sumber energi konvensional, Indonesia juga memiliki potensi energi berbasis nuklir yang bisa digunakan untuk menggantikan batu bara dan sumber energi lainnya. Berdasarkan data Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, Indonesia memiliki bahan baku nuklir berupa sumber daya uranium sebanyak 81.090 ton dan juga thorium sebanyak 140.411 ton. Bahan baku nuklir tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Secara terinci, Sumatera memiliki 31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium. Sementara Kalimantan memiliki sebanyak 45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium. Sulawesi memiliki 3.793 ton uranium dan 6.562 ton. Pengembangan energi nuklir di Indonesia sebetulnya sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tercermin dari studi kelayakan dan sejumlah kajian ilmiah yang dilakukan sejumlah ilmuwan nasional. Sumber daya manusia nasional pun dinilai sudah cukup mampu mengolah nuklir sebagai sumber energi. Saat ini, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN masih banyak menemui kendala mulai dari pertimbangan keadaan sistem pembangkit, isu lingkungan, hingga sosial politik. Selain itu, stigma masyarakat terkait dampak buruk nuklir pun masih menjadi tantangan bagi pengembangan teknologi nuklir. Studi banding negara yang menghasilkan listrik dari nuklir. Rusia dan Ukraina merupakan beberapa negara yang reaktor nuklir terbanyak di dunia. Dikutip dari Lembaga Badan Tenaga Atom Nasional, secara umum reaktor nuklir diartikan sebagai tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Reaktor nuklir adalah alat yang digunakan untuk mengontrol reaksi fisi berantai dan menjaga kesinambungan reaksi tersebut. Produk teknologi ini menggunakan material nuklir sebanyak bahan bakarnya dan materi yang dipakai sebagai bahan bakarnya contohnya plutonium, uranium, dan lain-lain. Kapasitas brutonya adalah 1720 MW. Berdasarkan sejarahnya, pada tahun 1954, teknologi fisi nuklir yang disetujui untuk tujuan komersial dan pembangkitan tenaga nuklir yang pertama kali beroperasional berlokasi di Obninsk, Rusia. Kini Rusia menjadi salah satu negara dengan pemilik reaktor nuklir terbanyak di dunia, dan 10 negara reaktor nuklir terbanyak masih bersumber dari statista negara dengan jumlah nuklir aktif sebanyak per Oktober 2021 adalah Amerika Serikat 93, Prancis 56, Cina 51, Rusia 38, Jepang 33, Korea Selatan 24, India 23, Kanada 19, Ukraina 15, dan Inggris Raya 13. Di bawah Ukraina, sejumlah negara memilikinya. Contohnya Spanyol, Belgia memiliki 7 reaktor nuklir, Swedia, Jerman, dan Ceko mempunyai reaktor, dan Pakistan memiliki 5 buah. Dan negara-negara lainnya. Negara yang mempunyai reaktor nuklir paling sedikit yakni pembangkit saja adalah Belanda dan Slovenia. Dalam proses fisi nuklir, atom uranium dipecah menjadi elemen yang lebih ringan. Uranium adalah bahan radioaktif dan sebagian besar dihasilkan oleh negara Kazakhstan, Kanada, dan Australia. Lokasinya kerap berada di bawah tanah dan dibangun dengan dinding logam atau beton tebal untuk menghindarkan masyarakat dari bahan radiasi. Itulah negara dengan reaktor nuklir terbanyak di dunia. Rusia dan Ukraina berada di 10 besar. Selanjutnya yaitu manfaat.
Manfaat dalam definisi penelitian ini adalah energi nuklir akan menjadi energi alternatif yang baik jika energi ini meski ada penambahan ataupun pengurangan energi akan membuat keadaan atau situasi lingkungan menjadi lebih baik. Seperti yang diketahui bahwa pengalihan energi alternatif atau energi nuklir akan mengurangi jumlah karbon dioksida di udara. Selain itu, energi nuklir juga energi yang ramah lingkungan karena limbah yang dihasilkan lebih sedikit bila dibanding dengan energi lain. Biaya yang dimaksud dalam konteks ini merupakan segala hal yang harus dikorbankan untuk memperoleh manfaat dengan meningkatkan kemampuan produktivitas energi. Biaya yang dimaksudkan dalam hal ini tidak hanya berupa biaya pengolahan, namun juga biaya yang dimaksud adalah penurunan kadar keamanan, berkurangnya atau timbulnya berbagai masalah lingkungan. Keempat, kasus Chernobyl di Rusia. Pembangunan reaktor nuklir di Chernobyl dimotori oleh Viktor Brukhanov, salah seorang ahli mekanik nuklir terbaik Uni Soviet di masa itu. Dan Brukhanov dipanggil oleh Kementerian Energi dan Kelistrikan untuk membangun megaproyek pembangkit listrik tenaga nuklir seluruh tonggak pencapaian Uni Soviet. Terdapat beberapa reaktor nuklir dibangun Uni Soviet di bawah pimpinan Brukhanov, termasuk berada di privat Chernobyl. Rancangan 6 reaktor akan dibangun mulai dari 1977 sampai 1983, yang masing-masing reaktor bermuatan 100 MW. Dan Chernobyl sebagai pusat PLTN nuklir komplit sesuai target. Akan tetapi salah satu reaktor yang diberi kode reaktor nomor 4 belum juga selesai dikerjakan. Padahal waktu sudah lewat 4 tahun. Jenis reaktor nuklir yang terlambat adalah reaktor Boslow, Moshchonsny, Kanalny, sebagaimana dicatat Ternpita dalam Catasport Guide of Worst Industry Disasters tahun 2015. Ketika reaktor itu mati mendadak, ia harus segera didinginkan dengan air dengan reaktor agar mesin tidak rusak. Kasus kebocoran reaktor nuklir di Jepang pasca gempa Jepang. Gempa bermagnitudo 9,0 itu begitu kuat, ia menggeser bumi di porosnya. Ia memicu tsunami yang menyapu pulau utama Jepang, Honshu, menewaskan lebih dari 18.000 orang yang menghapus satu korban di peta. Di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, gelombang raksasa melampaui sistem pertahanan dan membanjiri reaktor, menyebabkan bencana besar. Otoritas setempat menetapkan zona tersebut masih ada belum penduduk yang kembali. Pemerintah percaya perlu sampai 40 tahun untuk menyelesaikan perbaikan yang ada dan menghabiskan biaya triliunan yen. Dan ia berada di pesisir timur Jepang, yaitu PLTN Fukushima, sekitar 220 km ke arah timur dari laut kota Tokyo. Pada 11 Maret 2011, pada pukul 14.46 waktu setempat, gempa bumi yang belakangan dikenal gempa bumi dahsyat Jepang Timur atau gempa bumi Tohoku 2011 mengguncangkan kota Sedai bagian timur dan berjarak 97 km dari PLTN. Resiko gempa gunung berapi di Indonesia sebagai Ring of Fire, serta data jumlah gempa dan gunung meletus di Indonesia 5 tahun terakhir. Risiko gempa sebagai Ring of Fire. Berada dalam jalur Ring of Fire, Indonesia menjadi wilayah yang rentan mengalami gempa bumi. Selain itu, kerawanan gempa tinggi berakibatkan jalur pertemuan lempeng. Dan Indonesia adalah sebagai daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur yang pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng tektonik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Indonesia dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sebagai lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat, sehingga gempa tersebut menyebabkan risiko tsunami yang sangat tinggi bagi Indonesia. Berikut merupakan jumlah gempa di bumi Indonesia 5 tahun terakhir.